Korintus 10 ayat yang kelima berkata begini, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini ayat bagi saya sangat powerful sekali. Sehingga akhirnya saya menaruh tema meruntuhkan penghalang dan menang atas musuh terbesar. Ada 3 penghalang pertumbuhan rohani. Ada 3 penghalang yang menghalangi orang bertumbuh, atau 3 penghalang yang menghalangi sehingga umat Tuhan tidak menang atas setiap masalah. Nah, kita belajar malam hari ini. Bapak Ibu, pernahkah Anda mengalami kebuntuan rohani dalam hidup Anda? Yang pernah alami, Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Saya pernah alami. Pernahkah Anda mengalami kebuntuan rohani dalam hidup Anda? Mau berdoa rasanya malas. Mau ibadah rasanya malas. Mau baca Alkitab rasanya nggak punya energi. Itu namanya kebuntuan rohani. Dan hampir semua orang percaya, bukan cuma jemaat Tuhan, termasuk pendeta pun. Saya pun pernah mengalami masa-masa di mana seperti kebuntuan rohani. Rasanya doanya seperti tidak didengar oleh Tuhan. Rasanya semua yang kita lakukan sepertinya tidak diperhatikan dari sorga. Saya beritahukan kepada saudara, semua kita pernah mengalami kebuntuan rohani. Anda merasa bahwa membangun bisnis, membangun pekerjaan, membangun keluarga, bahkan membangun pelayanan yang Anda dan saya lakukan terasa hambar. Maka Anda rasa begitu? Jika saudara sedang mengalami atau pernah mengalami hal ini, saudara perlu tahu apa yang menjadi penyebabnya dan bagaimana cara meruntuhkannya. Saya alami, Anda pernah alami, tapi apa yang saya alami ini, yang Tuhan ajarkan kepada saya share kepada saudara malam hari ini. Jika Anda sedang mengalami atau pernah mengalami hal ini, saudara dan saya perlu tahu apa yang menjadi penyebabnya. Dalam semua perjalanan, dalam semua ujian yang kita lewati, Bapak Ibu harus bisa menyimpulkannya sehingga Bapak Ibu bisa dewasa di situ. Dan tidak mengulanginya lagi, tapi belajar daripadanya, bahkan itu menjadi batu injakan, batu pijakan untuk kita naik lebih tinggi. Kita perlu tahu apa yang menjadi penyebabnya dan bagaimana cara meruntuhkannya. Haleluya. Ada berikut 3 penghalang pertumbuhan rohani kita. Penghalang pertumbuhan rohani yang pertama adalah kekhawatiran. Wow. Penghalang pertumbuhan rohani yang pertama adalah kekhawatiran. Matius pasal 6 ayat 31 sampai 32. Meruntuhkan penghalang dan menang atas musuh terbesar. Penghalang yang pertama adalah kekhawatiran. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Yang ngomong Tuhan Yesus. Dan berkata, apa yang akan kamu makan? Apa yang akan kamu minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, artinya meniadakan kekhawatiran yang tadi. Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Orang khawatir itu karena apa? Makan. Orang khawatir karena apa? Minum. Orang khawatir karena pakai. Kekhawatiran selalu berhubungan dengan hal-hal yang ditawarkan oleh dunia. Dan ternyata hal-hal ini bisa menjadi penghalang untuk saudara dan saya bertumbuh bahkan mengenal Tuhan dengan benar. Bahkan Alkitab katakan ketika ini merasuki kita, kekhawatiran merasuki kita, Tuhan bahkan berkata bahwa itu adalah salah satu bentuk daripada kita tidak mengenal Allah. Sebab itu dicari
Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apakah kita tidak butuh makan? Apakah kita tidak butuh pakaian? Apakah kita tidak butuh minum, sandang, pangan, papan? Jawabannya kita butuh, tapi itu bukan segalanya. Akibat daripada kekhawatiran yang menggerogoti pikiran perasaan kita, sehingga akhirnya membuat orang dia dikuasai, dia dikekang karena lihat situasi dan keadaan. Sehingga muncul 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Muncullah ayat 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Melainkan Tuhan membangkitkan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, ketertiban. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, aku usir roh kekhawatiran. Amin 10.000 triliun kali. Sebab kekhawatiran ini merupakan penyakit rohani, kalau saya katakan. Anda pergi ke dokter, nggak ada obatnya. Dan penyakit rohani ini sangat berbahaya. Penyakit ini lebih berbahaya dari virus COVID-19. Yaitu virus kekhawatiran. Dan virus kekhawatiran ini, sejak dunia ada, virus ini sudah ada dan belum ada penangkalnya. Penangkalnya adalah nanti saya tunjukkan kepada saudara. Dan banyak orang Kristen tahu, tapi mereka nggak lakukan itu. Ketika kita dikuasai oleh kekhawatiran, ya, ketika kita dikuasai oleh kekhawatiran, maka kita tidak akan dapat fokus untuk melakukan kehendak Tuhan, apalagi keinginan untuk mendekat kepada Tuhan. Ketika kita khawatir, maka kita sudah nggak akan fokus lagi kepada firman Allah. Karena yang kita pikir cuma makan, minum, pakai, pikir cuma uang, kebutuhan, pikir cuma bagaimana kebutuhan saya tercukupi, bagaimana rumah baru dibayar, bagaimana utang harus lunas, bagaimana pekerjaan, hanya itu. Sehingga kita nggak pikir lagi tentang kehendak Tuhan. Setan itu nggak pintar, setan itu bodoh. Yang pintar itu Tuhan Yesus. Bapak Ibu tulis di situ, setan itu bodoh. Ya. Bahkan saya bilang bukan lagi bodoh, kokonya bodoh itu adalah setan itu hoplok. Ya. Itu kokonya bodoh. Tapi Yesus kita adalah Yesus yang pintar. Haleluya. Saya beritahukan kepada Bapak Ibu, kalau setan bilang kamu gagal, kamu akan tidak bisa kasih tahu kepada setan masa depannya. Dan masa depan setan adalah dalam neraka kekal. Tapi masa depan kita adalah dalam kerajaan abadi, kerajaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak akan pernah hilang. Ketika kita khawatir, maka kita tidak akan dapat fokus melakukan kehendak Tuhan, apalagi keinginan untuk mendekat kepada Tuhan. Saya katakan ini virus. Ini penghalang yang harus Bapak Ibu runtuhkan supaya menang. Ini penghalang yang harus Bapak Ibu deteksi, karena itu setiap saat bisa ada dalam diri kita, suami kita, dalam diri anak-anak kita. Virus itu bisa masuk. Dan banyak orang Kristen yang tidak melakukan kehendak Tuhan, apalagi mendekat kepada Tuhan. Kalau hari ini saya buat survei kepada berapa banyak kita yang hadir, maka kalau bisa dikasih persentase dan Tuhan bisa keluarkan nilainya, maka mungkin nilai kita banyak yang merah. Karena kita hanya datang kepada Tuhan ketika kita punya masalah. Tapi ketika kita lagi keadaan diberkati, lagi keadaan dipromosi, dalam keadaan baik-baik, kita tidak melakukan atau dekat dengan Tuhan. Hal-hal yang seringkali muncul dalam pikiran ketika kita khawatir adalah pernyataan-pernyataan bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa atas masalah atau hal-hal yang ada di depan kita. Ketika saudara dan saya khawatir, maka pikiran yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam pikiran kita berkata, gue nggak bisa keluar dari masalah. Gue pasti hancur. Gue pasti gagal. Gue nggak sembuh. Itu akibat daripada kekhawatiran yang sudah menguasai pikiran Bapak Ibu. Saya sebut begini, kekhawatiran melumpuhkan imun rohani saudara. Bapak Ibu tulis di situ.
Kekhawatiran melumpuhkan imun rohani kita. Kalau virus yang sekarang ini adalah menyerang orang yang punya imunnya lemah, kekhawatiran juga melumpuhkan imun rohani kita. Sehingga kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Artinya lemah. Nggak punya kekuatan untuk bangkit. Bahkan untuk memikirkan masalah sekarang aja udah nggak bisa. Apalagi memikirkan hal-hal yang ada di depan kita. Untuk diajak percaya sudah sulit. Karena kekhawatiran ini. Untuk diajak ibadah udah sulit. Untuk diajak doa sudah sulit. Karena dilumpuhkan oleh kekhawatiran. Makanya tadi saya ajak Bapak Ibu tulis, jangan izinkan masuk dalam hidup kita. Kalau begitu bagaimana pastor? Bagaimana Pak Pendeta? Untuk menghilangkan rasa khawatir ini. Lalu apa yang dapat saya lakukan untuk menghilangkan rasa khawatir ini? Bapak Ibu pasti mau tahu. Jawabannya adalah iman. Iman karena Bapak Ibu sudah menemukan Tuhan Yesus. Penawar bagi kekhawatiran adalah belief, percaya bahwa sorga, bahwa Bapa kita dalam nama Yesus telah menyediakan segala kebutuhan kita. Alkitab tadi berkata dalam Matius pasal 6 ayat 31-32 berkata, karena Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kita harus belajar mempercayai bahwa Tuhan menyediakan segalanya bagi kita. Bagaimana Bapak, Ibu, dan saya bisa percaya bahwa sorga memerlukan, bahwa sorga menyediakan semuanya itu bagi kita? Iman. Matius 66 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya apa? Yang tadi khawatir itu, makan, minum, pakai. Akan ditambahkan kepada. Sibuk aja dengan Tuhan. Bapak Ibu tulis, saya harus menyibukkan diri dengan Tuhan. Maka Tuhan yang akan menambahkan semuanya kepada saya. Itu cara untuk menghilangkan. Itu obat penawar untuk menghancurkan, merobohkan kekhawatiran. Melumpuhkan kekhawatiran. Tidak bisa dengan vitamin C, nggak bisa. Nggak bisa dengan olahraga fisik, nggak bisa. Tapi olahraga rohani, melatih imanmu. I believe. Ketika Bapak Ibu sibuk dengan Tuhan bukan berarti saya nggak suruh Bapak Ibu full time seperti saya. Sibuk dengan Tuhan ini artinya nih menaruh pikiran, tetap percaya kepada Dia. Selalu dari hati tetap yakin bahwa ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Karena prinsip iman itu adalah Ibrani 11 ayat yang ke-6. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Amin. Ibrani 11 ayat yang ke-6, barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah, reward, kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi ada syaratnya di sana, iman, tapi iman yang sungguh-sungguh. Ada orang iman karena mendapat sesuatu dari tangan Tuhan. Itu bukan iman yang sungguh-sungguh. Itu iman yang memperalat Tuhan. Tapi iman yang sungguh-sungguh adalah selalu berpaling kepada Allah. Bukan berpaling kepada kekuatannya, bukan berpaling kepada orang yang bisa diandalkan, tapi berpaling langsung kepada sumbernya. Cari dahulu kerajaan Allah, kebenaran, semua ditambahkan. Wow. Katakan amin 100.000 triliun kali. Kalau Bapak Ibu mau dapat perkenanan Tuhan, maka Bapak Ibu harus percaya. Ketika Bapak Ibu percaya, maka Tuhan ada di situ. Nah, kalau Tuhan ada, maka seluruh eksistensi yang berhubungan dengan kealahan itu ada. Kalau Bapak Ibu percaya dalam rumah, maka Bapak Ibu sedang menghadirkan Tuhan dalam rumah. Kalau Tuhan datang dalam rumah,
dia datang dalam berkat-berkatnya, dia dalam anugerahnya, dia datang dengan pemulihannya, dia datang dan menghancurkan segala yang tidak benar, maka Bapak Ibu menerima segala yang terbaik. Bahwa ketakutan, rasa khawatir akan melenyapkan hasrat kita kepada Tuhan. Makanya kalau orang nggak punya gairah berdoa, beribadah, karena dia sudah dikuasai ketakutan dan kekhawatiran. Namun ketika Bapak Ibu putuskan untuk percaya kepada Tuhan, kita akan kembali ditarik atau direposisi pada jalur iman yang benar. Yaitu kepada tujuan Tuhan atas hidup kita. Haleluya. Dan semakin kita berjalan dalam iman, semakin kita akan kuat dalam Tuhan. Wow. Semakin kita berjalan dalam iman, semakin kita akan kuat dalam Tuhan. Ingat, Roma 16 berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Semakin Bapak Ibu sering dengar firman, lalu melakukan firman, maka Bapak Ibu sebenarnya sedang berjalan dalam iman. Dan itu yang akan membuat kita kuat dalam Tuhan. Itu yang akan membuat Bapak Ibu dan saya menetralisir kekhawatiran. Jadi kalau orang katakan kekhawatiran itu hal yang normal, bagi saya itu abnormal. Karena itu pembunuh, itu virus. Bapak Ibu tulis, kekhawatiran sesungguhnya itu tanda bahwa saya abnormal. Tapi iman itu tanda bahwa Anda normal. Jadi kalau Anda khawatir, itu tanda orang abnormal. Secara rohani. Tetapi iman, tanda bahwa saudara normal. Itu penghalang yang pertama. Itu penghalang yang pertama. Bapak Ibu, meruntuhkan penghalang yang pertama adalah kita meruntuhkan kekhawatiran. Penghalang yang kedua adalah berhala. Berhala saat ini telah sangat menguasai kebanyakan manusia. Berhala bukan patung, berhala bukan sesuatu saja yang dibuat oleh tangan manusia lalu kemudian disembah. Tapi berhala saat ini telah sangat menguasai kebanyakan manusia. Saya sebut dengan berhala di zaman modern ini bisa berupa uang, ambisi, pendidikan, karir, prestasi, kekuasaan, gaya hidup. Berhala juga bisa pelayanan. Bisa saja asik pelayanan, asik berkhotbah seperti saya, tapi nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu bisa berhala juga. Jangan gantikan pekerjaan Tuhan dengan melayani Tuhan secara pribadi. Beda bahasanya itu. Amin. Jangan menggantikan pekerjaan Tuhan dengan melayani pribadi Tuhan. Anda melayani pekerjaan Tuhan, semua orang bisa, belum tentu Anda melayani pribadinya. Nah, berhala itu bisa menguasai kita. Bapak Ibu dan saya bisa duduk di sini, saya bisa khotbah di sini, tapi bisa saja pikiran saya dikuasai uang, dikuasai ambisi, dikuasai kekuasaan, dikuasai gaya hidup, dikuasai oleh hal-hal duniawi. Apakah nggak boleh Pak Pendeta? Sesungguhnya mencapai hal-hal ini tidak salah. Punya uang banyak tidak salah. Ambisi dalam tanda petik tidak salah. Punya pendidikan tidak salah. Punya karir yang bagus tidak salah. Dapat kekuasaan tidak salah. Tapi yang salah adalah kita menempatkan semuanya itu di atas pribadi Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan dan menempatkannya di atas Tuhan, maka itu namanya berhala. Sebenarnya kita bisa ukur, Bapak Ibu dan saya bisa ukur. Berapa banyak kita nonton film, berapa banyak kita main handphone, berapa banyak kita lihat media sosial, berapa banyak kita mikir uang, berapa banyak kita mikir ambisi, berapa banyak kita mikir pendidikan, berapa banyak kita urus karir, berapa banyak kita urusan kekuasaan, berapa banyak kita urusin gaya hidup. Lalu berapa banyak kita punya waktu melayani pribadi Tuhan.
duduk berdoa, duduk menyembah Tuhan, duduk baca Alkitab. Lalu kita bisa ukur sendiri. Kalau kejar uang ambisinya 10 jam, 12 jam, sedangkan duduk dengan Tuhan hanya 5 menit, maka saya beritahukan, itu penyembahan berhala. Tanpa kita tahu, kalau hari ini Tuhan datang, ada seorang hamba Tuhan berkata, hanya 10% yang diselamatkan. Hanya 10% yang diselamatkan. Saya nggak tahu itu hamba Tuhannya dengar suara Tuhan langsung. Ataukah dari sebuah survei yang dia lakukan. Tapi ini hamba Tuhan yang bisa dipercaya. Dan kalau saya perhatikan, kalau hari ini Tuhan datang, bisa benar, hanya 10% yang diselamatkan. Tapi saudara dan saya bersyukur, kalau kita masih dikasih kesempatan hari ini, maka Tuhan sayang kita, Tuhan mau kita terlepas dari terjerat, dari jeratan berhala-berhala modern ini. Haleluya. Dan saya percaya berhala sesungguhnya tidak ada. Tapi berhala adalah sesuatu yang diciptakan sendiri oleh individu atau manusia yang dimulai di dalam pikirannya. Wow. Saya ulangi ya. Berhala sesungguhnya itu tidak ada. Berhala adalah sesuatu yang diciptakan sendiri oleh manusia. Dan itu dimulai dalam pikirannya. Maka Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya harus jaga pikiran saya. Amin, 100.000 triliun kali. Sebab kalau kita tidak jaga pikiran kita, maka kita bisa menciptakan berhala di sini. Wow. Ingat sekali lagi, berhala adalah sesuatu yang diciptakan sendiri. Mengerikan. Kita punya keinginan sendiri, punya pikiran sendiri. Dan dimulai dari pikiran kita. Makanya tadi Rasul Paulus berkata, dalam Alkitab yang kita baca 2 Korintus tadi ayat yang ke-10, 2 Korintus 10 ayat yang ke-5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan. Katakan hari ini saya tawan segala pikiran. Pikiran apa? Pikiran berhala. Pikiran yang dikuasai uang, pikiran yang dikuasai karir, pikiran yang dikuasai kedudukan, pikiran yang dikuasai oleh kesombongan, pikiran yang dikuasai apa lagi? Gaya hidup, pikiran yang dikuasai oleh kekuasaan, ambisi. Hari ini aku nawan dan menaklukkan pada Kristus. Wow. Satu-satunya cara untuk kita keluar, untuk kita meruntuhkannya dan menang atasnya. Satu-satunya cara untuk kita keluar dari penyembahan berhala adalah melenyapkannya. Alkitab tidak katakan begini, tinggalkan sedikit, tapi Alkitab tadi katakan 1 Korintus 10, ayat yang kelima katakan, menawan, meruntuhkannya. Dikatakan 2 Korintus 10 ayat yang kelima tadi, menawan, meruntuhkannya. Karena ini bagian daripada penghalang untuk kita kenal Tuhan. Satu-satunya cara untuk keluar adalah melenyapkannya. Jika saudara dan saya diperhamba oleh televisi, berhentilah menontonnya. Jika itu adalah media sosial, Anda perlu menutup akun tersebut. Kalau itu menarik waktu kita kebanyakan di situ. Lebih baik tutup akun daripada nanti Bapak, Ibu, dan saya, kita dihukum di hadapan Tuhan. Kalau sampai kita nggak bisa kuasai diri kita, menghabiskan banyak waktu di situ dan lupa dengan Tuhan, itu berhala. Itu berhala.
Beberapa kali ketika saya sedang melakukan, saya ingat sekali ketika anak pertama kami lahir, kakak Kris lahir, kemudian kami punya waktu banyak ngurus dia, dan satu saat ketika saya lagi gendong anak saya, lalu saya dengar Roh Kudus bilang untuk saya, jangan jadikan anakmu berhala. Dan saya ngomong dengan istri saya, jangan jadikan anak kita berhala. Hari itu kami mulai rubah, setiap pagi kami ajak dia, kemudian kami menyembah Tuhan dan sebagainya. Tuhan itu adalah Tuhan yang jealous, yang cemburu. Termasuk anak, termasuk harta, termasuk kekayaan, termasuk karir adalah pemberian. Contoh Bapak Ibu begini. Kalau Bapak Ibu kasih anak Bapak Ibu mainan, dan ketika Bapak Ibu pulang kantor, dia lagi asik dengan mainan, Anda panggil, hai sayang. Dia cuma main dengan asik dengan mainan, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan. Lama-lama mangkel nggak Bapak Ibu? Dipanggil nggak pernah masak, tetap main mainannya. Mangkel nggak Bapak Ibu sebagai orang tua? Mangkel. Lama-lama apa yang Bapak Ibu lakukan? Mainannya diambil. Mainannya diambil. Karena bagi orang tua, mendingan saya dapat anak saya daripada dia fokus kepada mainannya. Beberapa daripada kita ada kalanya Tuhan ambil pekerjaan, Tuhan ambil pelayanan, Tuhan ambil uang, Tuhan ambil karir, Tuhan ambil kekuasaan, supaya Tuhan dapat saudara. Karena yang dibilang berharga, itu bukan harta kita. Amin. Harta di dalam gereja itu bukan gedung gereja yang mewah, bukan alat musik yang mahal. Harta Tuhan di muka bumi ini adalah saudara dan saya. Katakan, harta Tuhan di muka bumi ini adalah saya. Amin. Sebab kata umat Allah itu dipakai bahasa Yunani periosios, yang artinya harta kesayangan, milik satu-satunya, kepunyaan Allah. Jadi harta Tuhan di bumi ini bukan yang tadi, bukan uang, bukan karir, bukan kekuasaan, bukan prestasi, bukan. Itu semua Tuhan berikan sebagai fasilitas untuk mendukung kita melayani Dia di muka bumi ini. Jangan dibalik. Ketika orang Kristen mengerti ini, wow, kita akan menjadi umat yang disebut dengan umat yang berkenan kepadanya. Ya, umat yang menyenangkan Dia. Ini yang Tuhan mau. Satu-satunya cara untuk keluar dari penyembahan berhala, melenyapkannya. Bapak Ibu ambil sebuah tindakan meruntuhkannya. Ya. Meruntuhkannya. Jangan lakukan lagi kalau Bapak Ibu belum siap untuk kendalikan itu. Haleluya. Saya ketika didoain kelepasan dari belah diri, hampir 5 tahun, saya nggak pernah olahraga sehingga badan saya naik gede, Bapak Ibu. Berat badan saya itu sempat naik sampai biasanya dulu berat badan saya hanya 50 kilo. Ketika berhenti bela diri dengan ekstrim, maka tidak pernah lagi olahraga sama gerak badan sama sekali. Berat badan saya sampai pernah mencapai 86 kilo. Setelah itu kemudian karena saya tahu ketika saya kembali ke situ, maka saya bisa lagi terjerat di dalam roh, mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi ketika saya mulai pelan-pelan Roh Kudus menuntun saya dan hati saya kuat dengan Tuhan, kemudian mulai stabil rohaninya, saya mulai pakai itu kembali olahraga. Senam-senam dulu itu saya mulai pakai kembali olahraga. Sehingga berat badan saya dari 87 atau 88 sekarang turun jadi 70 kilo.
Ya, jadi stabil, kembali turun stabil. Dulu perut saya gede banget. Dulu pakai baju harus XL. Puji Tuhan sekarang saya bisa pakai baju yang size-nya S. Ada yang tertentu bisa double S. Ya. Kalau kita merasa bahwa kita belum kuat di situ, jangan masuk, karena Anda akan terjebak. Dan itu akan jadi berhala. Kalau saya nggak nonton film, rasanya ada yang kurang. Kalau saya nggak nonton film Korea, rasanya ada yang kurang. Kalau saya nggak lihat ini, rasanya ada yang kurang. Kalau sampai itu mengambil waktu kita kebanyakan, maka itu berhala. Lebih daripada Tuhan, itu berhala. Ingat bahwa menyadari begini, berarti saya nggak boleh punya cita-cita dong. Saya nggak boleh punya keinginan dong. Ingat bahwa keinginan, cita-cita, saudara dan saya itu bukan segalanya. Tuhan Yesus adalah segalanya. Bapak Ibu tulis di situ. Keinginan, menyadari bahwa cita-cita, keinginan saya bukan segalanya. Tuhanlah segalanya. Tuhan Yesus segala-galanya bagi saya. Kalau Tuhan Yesus segala-galanya bagi saya, maka saya harus bergantung kepadanya. Menyadari bahwa cita-cita dan keinginan saya bukanlah segala-galanya. Hari ini Tuhan Yesus adalah segala-galanya bagi saya. Dan saya harus bergantung kepada Tuhan. Kalau bergantung kepada Tuhan berarti punya waktu. Pikiran yang tertuju kepada Tuhan. Hati yang tertuju kepada Tuhan. Sadari ini dan minta pengampunan Tuhan. Kalau Bapak Ibu punya waktu lebih banyak dikasih kepada dunia. Kasih kepada hal-hal yang tadi saya sebutkan. Dan bersyukurlah akan segala sesuatu yang Anda miliki. Itu cara Bapak Ibu meruntuhkannya dan menang atasnya. Haleluya. Itu cara kita meruntuhkan penghalang dan menang atas musuh terbesar. Musuh terbesar pertama adalah kekhawatiran, musuh terbesar kedua adalah berhala. Dan musuh terbesar kita yang ketiga adalah gangguan dari sekeliling. Gangguan dari sekeliling. Berhala-berhala tadi juga merupakan gangguan yang sering menggoda kita. Namun gangguan atau godaan ini belum tentu berhala. Betul? Namun gangguan atau godaan itu belum tentu berhala. Sekali lagi. Namun gangguan atau godaan itu belum tentu berhala. Gangguan-gangguan yang tadi saya ucapkan di poin kedua. Gangguan dan godaan seringkali menarik seluruh perhatian kita. Saya sebut ini gangguan dari luar. Bukan berhala, tapi menguras energi Bapak Ibu. Gangguan dan godaan seringkali menarik seluruh perhatian kita. Ada orang yang paling kepo dengan orang lain punya masalah. Ada orang yang paling kepo untuk cerita hamba Tuhan. Ada orang yang paling kepo untuk memperhatikan jemaat tertentu. Itu gangguan godaan yang seringkali menarik perhatian kita, nggak penting. Itu nggak perlu. Ada 3 hal yang tidak boleh Bapak Ibu sentuh. Yaitu yang pertama adalah perpuluhan tidak boleh kita sentuh. Yang kedua adalah penghakiman adalah miliknya Tuhan, nggak boleh disentuh. Dan yang ketiga adalah hamba Tuhan yang diurapi, jangan disentuh. Bagaimana kalau hamba Tuhan itu salah? Jangan diceritain, datang face to face. Kasih tahu, Pak, boleh nggak saya beritahu ini? Terserah Bapak mau terima atau tidak. Yang penting Bapak Ibu sudah sampaikan dengan hati yang tulus. Dia dengar ataukah tidak, itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi Bapak Ibu dengan kasih sudah memberitahukan. Salah kalau kita lihat orang salah, termasuk hamba Tuhan atau anak Tuhan, lalu kita tidak memberitahukannya, akan menjadi salah ketika Bapak Ibu menceritakan kepada orang lain. Anda ceritakan kepada temanmu yang pertama, jangan kamu bilang-bilang ya. Teman yang kedua sudah ceritakan, jangan bilang-bilang juga kepada orang lain. Kagetnya, 1000 jemaat, jangan bilang-bilang. Itu gangguan dan godaan. Sekarang ini gangguan dan godaan itu bisa di ujung jari loh. Dia nggak senang dengan gembalanya, langsung ketik di status, naiknya ke status.
Habiskan energi untuk sesuatu yang percuma. Beberapa perusahaan-perusahaan besar sekarang, kalau menerima karyawan, mereka bukan cuma wawancara oleh HRD-nya. Ya. Bapak Ibu kalau nanti mau tanya, Bapak Ibu tulis di kolom komentar ya. Selesai ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Ya. Beberapa perusahaan-perusahaan besar hari-hari ini, ketika mereka wawancara pegawainya, calon pegawainya, bukan oleh HRD-nya saja, tapi mereka tanya akun dari orang tersebut, entah itu IG, entah itu Facebook, dan mereka lihat apa saja aktivitas orang itu di situ. Kalau orang itu suka kepo dengan orang lain, suka menceritakan orang lain, menjatuhkan orang lain, maka saya percaya orang itu tidak akan diterima. Bapak Ibu yang punya perusahaan-perusahaan besar, dan nanti atau punya perusahaan dan mau terima karyawan, paling tidak saya sarankan mungkin Bapak Ibu lakukan itu. Karena seseorang bisa ketahuan dari apa yang dia ungkapkan melalui media sosial atau melalui perkataannya. Itu hati orang itu. Kalau orang itu suka terganggu dengan gangguan godaan yang terjadi di luar, dia bisa menjadi penghalang untuk mensukseskan, memajukan perusahaan kita. Sama, Tuhan berkata begini, salah satu penghalang rohani adalah kita ini terlalu kepo dengan orang lain. Padahal Tuhan sudah suruh kita uji orang lain, Tuhan suruh uji hati sendiri. Ujilah hatimu, apakah kamu tetap tegak dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah Yesus Kristus ada dalam hatimu? Jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. 1 Korintus 15, kalau nggak salah itu, ayat pertama kedua, atau 2 Korintus 15, saya lupa. Antara itu 1 Korintus 13 ayat 1 atau 1 Korintus 15 ayat 1. Ya, tolong dicari. Dalam Ulangan 5 ayat 32, Tuhan berkata begini, lakukanlah semuanya itu dengan setia. Semuanya apa? Ayat yang di atas. Seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Allahmu, dan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya, jangan terpengaruh dengan gangguan dan godaan. Fokus, jadikan Jesus be the center. Dalam terjemahan Alkitab NIV dikatakan begini, berhati-hatilah karena kita seringkali tidak menyadari. 2 Korintus 13 ayat 5, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak dalam iman. Alkitab tidak katakan uji orang lain, itu nggak ada ayatnya. Ujilah dirimu sendiri. Kalau menyangkut hal rohani, uji dirimu sendiri. Kalau hal-hal lahiriah, pendidikan dan sebagainya, ada guru yang mengujinya. Kalau Bapak Ibu untuk naik pangkat harus ada ujian. Ujian itu disebut ujian lisan. Ya. Tapi ujian rohani adalah ujian hati. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak dalam iman? Selidikilah hatimu, apakah Yesus Kristus ada dalam hatimu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Ada banyak orang Kristen yang tidak tahan uji karena tidak uji diri sendiri. Dia kepo dengan orang lain, urusin orang lain. Itu gangguan, penghalang yang membuat rohanimu tidak naik. Justru kita menjadi troublemaker. Dalam Ulangan 5 ayat 32, dalam terjemahan Alkitab NIV berkata begini, berhati-hatilah karena kita seringkali tidak menyadarinya. Menyadari apa? Menyimpang, tanpa sadar, ngomong, tanpa sadar, saudara dan saya melakukan. Ini harus Bapak Ibu dan saya benar-benar sadar sepenuhnya. Ibrani 12 ayat 2 berkata begini. Oleh karena itu, marilah kita melihat apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus dalam Ibrani 12 ayat 2. Dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Artinya, tidak terpengaruh godaan, tidak terpengaruh dengan gangguan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Wow. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Untuk itu, masalah terbesar, musuh terbesar kita, ingat sekali lagi,
Musuh terbesar kita bukan setan. Musuh terbesar kita bukan orang yang gak setuju dengan kita. Bukan orang yang kritik kita. Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Bapak Ibu tulis di situ. Musuh terbesar saya bukan setan. Musuh terbesar saya bukan orang yang kritik saya. Musuh terbesar saya bukan saudara, bukan suami, bukan istri. Musuh terbesar saya adalah diri saya sendiri. Wow. Katakan musuh terbesar saya adalah diri saya sendiri. Amin. 100.000 triliun kali. Meruntuhkan penghalang dan menang atas musuh terbesar. Meruntuhkan penghalang kekhawatiran, penyembahan berhala, godaan, dan gangguan dari luar. Dan musuh terbesar kita adalah diri sendiri. Saudara, bergumul dengan dirimu sendiri. Jangan salahkan orang lain. Kalau ada keadaan belum berubah, Anda yang harus berubah. Kalau ada situasi yang keras, Anda yang harus hatinya lembut. Kalau ada orang yang kasar, Anda harus lemah lembut. Kalau ada orang yang maki-maki Bapak Ibu, berkati orang itu. Jangan balas orang itu. Itu cara kita menang atas musuh terbesar. Ketika Bapak Ibu lakukan ini, maka kita disebut anak-anak Tuhan. Ayat yang paling terakhir. Kita lihat ayat yang paling terakhir. Kalau Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Setelah selesai ini saya akan jawab beberapa pertanyaan saudara. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku. Matius 16 ayat 24. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus. Ya, harus artinya wajib. Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Menyangkal diri itu begini. Misalnya Bapak Ibu tanya, misalnya Ibu Septia tanya, Pak, tanya ke saya, Pak, nama siapa? Saya bilang, aduh, saya lupa nama saya. Itu namanya gila. Saya orang gila. Lupa diri, gitu ya. Itu bukan menyangkal diri. Menyangkal diri itu artinya begini. Saya menyangkal kesombongan, keegoisan, saya matikan dalam diri saya tidak menganggap bahwa kedudukan, kekayaan yang saya miliki, karunia-karunia yang saya miliki itu milik saya, tapi saya tahu itu milik Tuhan. Itu menyangkal diri. Baru bisa mengikut Tuhan. Ada banyak orang Kristen, dia melayani Tuhan. Tapi dia cepat tersinggung, dia cepat marah. Bahkan membalas orang lain. Ini musuh terbesar. Musuh terbesar kita. Diri sendiri. Kalahkan itu, dan Anda jadi pemenang. Kalahkan itu, dan Anda lihat terobosan. Ingat pernyataan Tuhan awal tadi. 4 pernyataan Tuhan awal tadi bagi Bapak Ibu. Nanti dengarkan khotbah ini kembali. Dan Bapak Ibu akan melihat bagaimana meruntuhkan penghalang dan menang atas musuh terbesar. Penghalang pertama adalah kekhawatiran. Penghalang kedua adalah berhala. Penghalang ketiga adalah godaan dan gangguan dari luar. Dan musuh terbesar kita adalah diri sendiri. Setan bersembunyi di balik itu, tapi diri kitalah musuh terbesar. Yesus datang mati untuk diri kita. Karena itu dia berkata, pikul salib, pikul kelemahan kita, pikul semuanya, dan salibkan itu. Dan saudara akan melihat kemenangan terjadi.